Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Amanda. Pada seri kali ini kita akan memulai pembahasan terkait geometri dasar ya. Jadi pada seri ini geometri yang saya ajarkan itu adalah konsep geometri yang digunakan pada sekolah menengah ya. Jadi mulai dari SMP dan SMA. Selain itu konsep-konsep dasar juga ada beberapa yang diajarkan dari sekolah dasar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang garis dan hubungan antar garis. Nah, kita mau melihat dulu, jadi pada geometri Euclid, konsep garis ini dia muncul ketika kita punya kumpulan titik atau himpunan titik. Ya. Nah, jadi ketika kita punya dua titik di sini, titik A dan titik B, ya. Jadi yang dimaksud dengan garis yang melalui AB itu adalah semua himpunan titik yang ada di sepanjang yang berkumpul ya, baik di antara AB, di sebelah kiri AB maupun di sebelah kanan AB yang kelihatan tampaknya itu membentuk sebuah lukisan atau sebuah garis lurus. Nah, ketika garisnya itu sudah melalui titik AB, dia dituliskan garis AB atau biasanya disimbolkan seperti ini. Ya, oke. Nah, adanya tanda panah dua sisi seperti ini itu menunjukkan kalau garis AB itu berarti dia masih lanjut ke arah kanan AB dan ke arah kiri AB. Nah, selain garis, ada juga yang disebut sebagai segmen garis atau ruas garis. Nah, kalau tadi pada garis garisnya itu masih akan berlanjut di sebelah kiri A dan sebelah kanan B, kalau garis AB ya. Sementara kalau segmen garis, dia itu dibatasi dari titik A sampai titik B. Jadi hanya himpunan titik-titik yang ada di antara A dan B ini. Ya, makanya dia itu biasanya kalau disimbolkan seperti ini. Ini menunjukkan ruas garis AB yang punya titik pangkal di A dan titik ujung di B. Selanjutnya ada juga yang namanya sinar garis. Ya, jadi sinar garis AB ini dia mulainya di A, titik pangkalnya di A, terus dia melalui B dan eh, apa? Terus dia. Jadi ada tanda panah di sini. Jadi disimpulkan seperti ini, simbolkan ya seperti ini. Oke. Jadi ini bedanya. Yang ini sinar garis AB, yang ini garis AB, ya. Yang ini segmen garis AB, ya. Sementara yang ini menunjukkan sinar garis AB. Nah, selain menggunakan simbol yang memuat dua titik seperti ini, garis juga biasanya dituliskan dengan huruf kecil ya, huruf kecil ya. Jadi kalau dalam buku-buku teks geometri itu garis bisa disebutkan dan disimbolkan huruf kecil, misalnya garis G, garis H, garis M, garis N ya. Simbolnya pakai huruf kecil. Itu suatu kesepakatan dalam matematika. Ya, jadi tidak ada garis yang disimbolkan misalnya dengan huruf kapital seperti garis G, garis H, ini tidak ada. Jadi biasanya huruf kapital itu digunakan untuk menyimbolkan titik. Nah, untuk memahami kedudukan antara dua buah garis, kita bisa melihat ilustrasi berikut. Nah, kita di sini punya dua garis, garis L dan garis M, ya. Yang mana nantinya ini L itu akan tetap, sementara di garis M kita akan putar sejauh 360 derajat, yang mana itu berarti setelah kita putar M, dia akan kembali lagi ke posisi awalnya. Pertanyaannya itu apakah ketika kita memutar garis M ini dia itu akan selalu berpotongan dengan garis L atau tidak ya. Nah, kalau kita lakukan itu, kalau kita putar ya, putar, ada suatu saat di mana garis itu dia posisinya lurus. Nah, lurus dan searah dengan si garis L ini. Nah, ketika hal itu terjadi, maka garis M dia tidak memotong L ya. Tidak memotong L. Nah, jadi ketika berada pada gedang datar dan kita punya dua garis, maka garis itu bisa saja berpotongan atau tidak berpotongan. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat garis yang berpotongan itu tentunya dia akan membentuk yang namanya sudut. Ya, jadi kalau kita punya dua garis, kalau kita buat dia berpotongan, ya, dia akan membentuk di sini sudut. Ya. Ada banyak sudut yang bisa terbentuk dari garis yang berpotongan. Ya. Di sini kalau untuk dua garis ini berarti ada 4 eh,
ada 4 sudut yang terbentuk. Nah, selanjutnya ada kasus khusus di mana sudut yang terbentuk itu adalah sudut siku-siku. Nah, jika sudut antara dua garis ini dia siku-siku, maka kedua garis itu dikatakan saling tegak lurus. Itu disimbolkan seperti ini ya. Nah, dituliskan L tegak lurus M, atau bisa juga M tegak lurus ya L. Ingat tadi kalau tegak lurus dia itu sudutnya membentuk siku-siku atau membentuk sudut itu besarnya 90 derajat. Nah, kasus yang kedua tadi sudah kita lihat pada ilustrasinya ada saat di mana ketika garis itu dia memiliki arah yang sama ya. Memiliki arah yang sama yang menyebabkan garis itu tidak saling berpotongan. Nah, ketika garis tersebut tidak berpotongan, maka dikatakan kedua garis tersebut dia saling sejajar. Ya, saling sejajar itu disimbolkan seperti ini ya. Ditulisnya L sejajar M ya, atau M sejajar L. Nah, kita lihat contoh soalnya di sini. Kita mau menggambarkan garis yang tegak lurus L kalau melalui titik P dan garis yang sejajar L kalau melalui titik Q. Ya. Jadi tinggal sebenarnya kita harus pakai busur derajat untuk memastikan sudutnya itu 90 derajat. Kita misalkan saja ya, kita tarik garis P, ya, dan kita harus buat garis ini dia tegak lurus atau jaraknya ke garis L itu 90 derajat, sehingga dikatakan ini dia garis yang saling tegak lurus. Sebaliknya untuk yang di titik Q, kita harus gambarkan garis yang searah ya, searah dengan si L-nya ini, sehingga kita memastikan kalau garis L dan garis yang melalui Q ini dia itu sejajar. Nah, tadi sudah saya singgung di awal kalau garis yang saling berpotongan itu dia akan membentuk 4 sudut ya, 4 sudut. Nah, sudut-sudut ini lihat di sini garis L dia berpotongan dengan garis M. Nah, yang perlu kalian ingat kalau garis lurus itu besarnya berapa garis lurus? Garis lurus ya, kalau kita mau melihat sudut yang dilalui garis lurus, terus kita punya di sini ya, misalnya di sini titik P, titik O ya, maka sudut yang dibentuk ya kita anggaplah di sini A dan di sini B. Jadi besar sudut AOB atau dari sini ke sini itu besarnya adalah 180 derajat. Nah, jadi kedua garis ini sudut ini yang terbentuk ada sudut yang namanya sudut yang saling bertolak belakang. Ya. Sudut yang bertolak belakang itu adalah sudut yang arahnya berlawanan. Jadi sini kalian bisa lihat yang A itu berlawanan dengan B dan C itu berlawanan dengan D. Ya. Berdasarkan tadi yang ini, kalau kita jumlahkan itu hasil 180 derajat, kita bisa tuliskan kalau sudut A itu sudut A ditambahkan dengan sudut C, itu yang ini kan ya. Yang ini ya. Sudut A tambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Atau bisa kita tuliskan sudut A sama dengan 180 derajat kurang C. Ya, kalau ada yang bingung kenapa bisa seperti ini, kalian mungkin ingat kalau kita punya 2 tambah 3 sama dengan 5, itu artinya 2 itu sama dengan 5 kurang 3. Ya. Jadi seperti ini. Kalau kita punya sudut A, M sudut A tambah M sudut C sama dengan 180 derajat, berarti M sudut A sama dengan 180 derajat kurang M sudut C. Sama juga untuk B dan C. Ya, B dan C itu yang ini. Ya, dia juga membentuk sudut lurus, berarti kita dapatkan kalau M sudut B ditambah M sudut C juga sama dengan 180 derajat. Akibatnya M sudut B juga sama dengan 180 derajat kurang M sudut C. Ya, dari sini kita dapatkan kalau ini sama ya. Yang ini sama yang ini itu dia sama. Berarti apa? Berarti M sudut A itu sama dengan M sudut B. Ya, karena besarnya sama, berarti sudut A itu dia sama dengan sudut B. Berarti kita tuliskan kalau besar sudut A sama dengan besar sudut B. Oke, ini seharusnya pakai M ya.
M. Oke, tadi kita sudah lihat tadi apa namanya dua sudut yang mana dia itu membentuk sudut lurus atau sudut 180 derajat ya. Jadi sini saya gambar ulang yang kita punya ini. Ya, tadi kita tahu kalau di sini titik pusatnya O, terus di sini A dan di sini titik B, kita tuliskan kalau besar sudutnya itu M sudut A O B itu sama dengan 180 derajat. Nah, bagaimana kalau kita bentuk di sini sebuah garis ya, sebuah garis yang menyebabkan misalnya sini kita kasih titik C ya. Jadi kita terbentuk dua sudut di sini, ada ini. Nah, itu namanya kita bisa lihat karena tadi harus 180 derajat AOB-nya, berarti untuk M sudut AOC ya, yang ini itu ditambah dengan M sudut COB ya, yang ini itu dia jumlahnya sama dengan 180 derajat ya. Nah, sudut AOC dan sudut AOB COB ini karena kalau kita jumlahkan besar sudutnya sama 180 derajat berarti dikatakan saling berpelurus ya. Berpelurus ya. Jadi kita ingat ketika kita menjumlahkan dua buah sudut yang saling berimpit dan jumlahnya itu 180 derajat itu berarti dikatakan kedua sudut tersebut saling berpelurus. Selanjutnya ada yang namanya sudut berpenyiku ya. Mungkin kalian bisa tebak kalau berpenyiku berarti berhubungan dengan sudut siku-siku. Ya, itu benar sekali. Jadi kalau kita punya sebuah sudut siku-siku di sini, siku-siku, kita pakai lagi misalnya AOB ya. Terus kita tarik garis di sini lagi dan di sini ada titik C di sini. Kita bisa lihat kalau M sudut AOC ditambah M sudut COB itu sama dengan 90 derajat. Kalau kita jumlahkan besar dua buah sudut hasilnya itu 90 derajat, kita katakan kedua sudut itu dan COB itu saling berpenyiku ya. Jadi berpelurus ketika jumlah berpenyiku. Berpelurus itu ketika jumlah dua buah sudut yang saling berimpit itu 180 derajat, sementara berpenyiku kalau jumlah dua buah sudut yang saling berimpit itu dia adalah 90 derajat. Oke, ingat tadi syaratnya kita misalnya tidak bisa sembarang asal dua sudut jumlahnya 90 derajat kita sebut berpenyiku. Itu tidak seperti itu ya. Kita lihat tadi syaratnya sudut yang kedua sudut itu kaki sudutnya ada yang berimpit, ada yang sama. Jadi sudut AOC kaki sudutnya itu ada OC ya. Di sudut COB juga ada kaki sudut OC-nya. Ketika dia berimpit kaki sudutnya dan membentuk 90 derajat berarti mereka berpenyiku. Sama juga kasus yang berpelurus tadi. Tidak serta-merta dua buah sudut yang jumlahnya 180 derajat langsung kita katakan dia berpelurus. Syaratnya tadi adalah dia harus berimpit kakinya ya. Jadi kalau kita punya begini harus berimpit di sini. Oke. O, C, B tadi A ya. Jadi kedua sudut AOB dan COB dia sama-sama ada kaki sudutnya yang berimpit, yaitu kaki sudut OC seperti ini. Baru dikatakan berpelurus. Oke, selanjutnya kita mau melihat hubungan antar garis. Nah, jadi dalam memahami hubungan antar garis tersebut, kita akan menemukan beberapa istilah-istilah ya. Jadi di sini misalnya kita punya dua buah garis ya. Di sini ada garis L dan garis M. Garis L dan M ini dia dipotong oleh garis N. Ya, jadi garis N ini dia memotong kedua garis tersebut. Terus dia membentuk sudut-sudut. Ya, di sini ada sudut A, sudut B, C, D dan pada garis L terbentuk sudut A, B, C, D dan pada garis M terbentuk sudut G, H ya. Nah, jadi pasangan-pasangan sudut ini dia punya nama kalau dalam geometri ya. Yang pertama itu ada sudut yang menghadap ke arah yang sama. Kita lihat di sini sudut A, dia itu menghadap ke arah sana, itu dia sama dengan hadapannya dengan sudut E ya.
Kita lihat. Terus ada sudut B, lihat sudut B. Sudut B ini dia menghadapnya ke arah sini, dia sama hadapannya dengan sudut F ya. Terus sudut D, dia sama hadapannya dengan sudut H. Dan sudut C, dia sama hadapannya dengan sudut G. Jadi sudut-sudut yang seperti itu mereka disebut sebagai sudut-sudut yang sehadap. Setelah itu ada juga yang namanya sudut-sudut yang berseberangan. Yang seperti apa? Berseberangan itu adalah sudut-sudut yang dipotong letaknya itu bertolak belakang dari sisinya si garis N ini. Ya. Misalnya ini B. Ya. Di sisi yang berlawanannya, berseberangannya B dipotong sama garis N, sama dia berada pada garis yang berbeda ya. Jadi B ini dia berseberangan dengan sudut H. Ya. Sudut E dia itu berseberangan dengan sudut C. Terus sudut A dia berseberangan dengan sudut G dan sudut F dia berseberangan dengan sudut D. Oke. Nah, itu kan tadi besar sudutnya berbeda-beda. Ketika kita punya kasus khusus ya di mana di sini sudut-sudut sehadapnya itu dia besarnya sama ya, sudut-sudut besar sudut sehadapnya besarnya sama. Misalnya contohnya di sini sudut A dan sudut B kan dia sehadap. Terus besarnya sama ya. M sudut A itu sama dengan M sudut B. Maka artinya L sejajar dengan M. Ya, garis L ini dia sejajar dengan garis M. Nah, secara apa namanya? Secara kebalikannya, ya tadi kalau misalnya kita punya dua sudut sehadap yang sama, maka kedua garis yang terbentuk itu tidak sejajar atau garis yang dipotong tidak sejajar. Sementara kalau misalnya kita punya dua garis sejajar, ya, terus dipotong sama sebuah garis itu dan dia dipotong jadi dua buah garis yang sejajar terus dipotong sebuah garis, maka sudut-sudut yang terbentuk itu sudut-sudut yang sehadapnya besarnya itu akan sama ya, atau M sudut A akan sama dengan M sudut B ya. Ini ada M-nya. M sudut A sama dengan M sudut B. Itu kalau garisnya sejajar. Nah, garis N ini yang memotong dua garis tadi itu dia disebut dengan garis transversal. Nah, tadi ada beberapa istilah, ada yang sejajar, ada yang sehadap, dan mereka itu juga dipisahkan ke dalam beberapa kelompok-kelompok. Jadi yang pertama itu ada namanya sudut sehadap. Tadi sudut-sudut yang sehadap itu besarnya sama ya. Kita bisa lihat di sini. Berarti sudut A1 ya, sudut A1 pasangannya sehadapnya dengan sudut B1. Sudut A2 pasangannya dengan sudut B2. Sudut A4 dengan B4, A3 dengan B3. Besarnya itu sama ya. Selanjutnya ada sudut yang berseberangan. Ada yang namanya dalam berseberangan, ada namanya luar berseberangan. Dalam berseberangan kalau dia itu ada di bagian dalam dari garis-garis yang sejajar. Jadi yang dimaksud di sini kan yang berseberangan 2 dan 3 ya. Itu dia dalam berseberangan karena ada di bagian dalam dari garis A dan garis B. Pasangan lainnya juga adalah sudut B1 dan A4. Selain itu ada yang luar berseberangan, dia letaknya di luar garis yang sejajar seperti di arah luarnya ya. Jadi pasangannya ada sudut A1 dengan sudut B4, terus ada sudut A3 dengan sudut B2. Selain yang sehadap dan berseberangan, ada juga sudut-sudut yang sepihak. Ya, sepihak artinya dia itu berada pada wilayah yang sama dari garis transversalnya. Ya, jadi kalau yang satunya di sebelah kanan garis transversal, yang lainnya juga di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri garis transversal, yang lain pasangannya juga di sebelah kiri. Jadi ada juga yang bagian dalam, ada yang bagian luar.
Nah, kalau untuk sudut dalam yang sepihak ini, kalau tadi yang berseberangan sama yang sehadap itu besarnya saling sama, kalau pasangan sudut yang sepihak itu kalau kita jumlahkan besarnya akan sama dengan 180 derajat, ya. Gimana ya? Oh, iya. Jadi ini misalnya yang dalam sepihak itu ada sudut yang pertama ada A2 ya, A2 dengan B1. Jadi besar sudut A2 ditambah besar sudut B1 ini akan sama dengan 180 derajat. Terus ada juga A4 dengan B3 ya. Sama kita jumlahkan hasilnya juga 180 derajat. Selanjutnya ada luar sepihak, berarti di sebelah luarnya ya. Pertama ada A1 dan B2 ya. Itu kita jumlahkan juga 180 derajat. Terus ada A3 dan B4. Kita jumlahkan juga ada 180 derajat. Ada yang keliru ya dari cara penulisan ini nih karena saya ambil dari sumber buku. Seharusnya dalam penulisan geometri itu besar sudut itu dinyatakan dengan ada huruf M di atas sampingnya ya. M sudut A1 itu sama dengan M sudut B1 ya. Harus pakai M yang menunjukkan measurement atau ukuran dari sudut tersebut. Kalau nggak pakai, ini pernyataan-pernyataan ini dia keliru ya. Ini pernyataannya keliru. Keliru ya. Yang benar itu harus kita tuliskan M sudut A2 ditambah M sudut B1 itu sama dengan 180 derajat. Tapi masa yang jadi masalah adalah kekeliruan ini banyak digunakan di buku-buku teks yang ada di Indonesia. Ya, banyak sekali umumnya ya. Bahkan buku teks yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, mereka langsung menggunakan simbol seperti ini untuk menunjukkan besar sudut. Ya. Padahal kalau kalian lihat di buku-buku teks geometri perguruan tinggi atau buku-buku teks yang dari luar negeri itu, ketika menyatakan besar sudut harus ada M-nya di sini. Ya, karena ini bukan menyatakan kalau misalnya kita tulis sudut A1 itu tidak menyatakan besar sudutnya ya, cuma menyatakan jenis sudutnya yang mana ya, itu berarti sudut A1, itu berarti sudut A2, tapi bukan menyatakan besar sudutnya. Sementara kalau dalam konteks kesamaan sudut dua sudut seperti ini yang sama itu apanya? Biasanya untuk ini yang sama itu adalah besar sudutnya. Oke. Kita lanjut. Nah, dari apa yang disampaikan tadi, kesimpulan yang diambil adalah beberapa konsep ini ya. Yang pertama, sudut-sudut hadap itu besarnya sama. Yang kedua, sudut-sudut dalam berseberangan juga besarnya sama. Dan sudut-sudut luar berseberangan besarnya sama. Terus, sudut-sudut dalam sepihak, jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Begitu juga, sudut-sudut luar sepihak, jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Kita masuk ke contoh soal ya. Di sini saya kasih contoh soal terkait hubungan antar sudut tadi. Nah, kita punya gambar dua buah garis di sini, terus ada garis transversal, yang mana garis transversal itu yang memotong dua garis sejajar, ini garisnya sejajar ya. Dia membentuk ke-8 sudut ini. Ada sudut P1, P2 sampai P4, dan Q1 sampai Q4. Di sini diketahui besar sudut P1 itu sama dengan 130 derajat. Pertanyaannya berapa besar sudut Q4? Berarti yang ini yang ditanyakan ya. Yang ditahu itu adalah yang ini, itu besarnya 130 derajat. Kita lihat kalau sudut P1 dan sudut Q4 itu merupakan pasangan sudut luar sepihak ya. Yang mana tadi kalau luar sepihak kita tahu besar sudutnya kita jumlahkan. Besar sudutnya kita jumlahkan berarti M sudut P1 ditambah M sudut Q4 itu hasilnya sama dengan 180 derajat. Ya, itu berarti kalau M sudut P1 tadi 130 ya. 130 derajat itu dia ditambah M sudut Q4 ya, itu sama dengan 180 derajat. Berarti M sudut Q4-nya sama dengan 180 derajat dikurang 130 derajat itu sama dengan 50 derajat ya. Berarti jawabannya itu adalah C ya.
Oke, selanjutnya kita memahami 3 jenis garis yang biasanya itu dia adanya di konsep-konsep terkait sudut dan terkait segitiga. Ya, yang pertama itu ada yang namanya garis bagi, ya, terus ada garis tinggi dan garis berat. Kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama garis bagi. Nah, jadi garis bagi itu adalah garis yang membagi sebuah sudut menjadi dua sama besar. Ya, artinya kalau kita di sini punya sudut AOB dan kita punya garis OR, ya, garis OR yang mana garis OR itu dia adalah garis bagi atau sering dikenal juga bisektor, ya, bisektor dari sudut AOB, maka besar sudut AOR itu akan sama dengan besar sudut ROB. Ya, itu akan sama. Atau dengan kata lain, besar sudut AOR itu dan besar sudut BOR yang mana tadi sama merupakan setengah dari besar sudut AOB. Ya. Jadi sekali lagi, si garis OR ini disebut sebagai garis bagi. Ya. Terus ada namanya garis berat dan garis tinggi. Nah, seperti apa tuh garis berat? Ya, kalau kita punya sebuah sisi atau sebuah ruas garis, ya, ruas garis AB, dan kita punya garis di sini. Terus garis ini, misalnya garis O di sini ya, dan di sini C, ya. Garis OC ini dia membagi ruas garis AB menjadi sama besar, artinya panjangnya di sini sama dengan panjang sini. Ya, kita tuliskan di sini AO itu sama panjangnya dengan OB atau sama dengan setengah dari panjangnya AB. Ya. Itu CO itu dia disebut garis berat ya. Garis berat. Jadi garis berat itu adalah garis yang membagi sebuah sisi atau sebuah ruas garis menjadi sama besar, bagi dua ya. Terus ada yang namanya garis tinggi. Kalau kita gambarkan lagi tuh, gambar dulu garisnya. Terus ada garis di sini, anggaplah di sini garis M ya, garis PQ aja ya, ruas garis PQ. Terus di sini ada R dan di sini T. Terus kita punya ruas garis TR yang mana TR dengan PQ itu dia saling tegak lurus. Atau di sini membentuk sudut siku-siku, maka dikatakan TR disebut garis tinggi ya, garis tinggi dari PQ. Oke. Jadi garis tinggi adalah garis yang tegak lurus dengan suatu sisi. Sementara kalau garis berat adalah garis yang membagi sebuah sisi atau sebuah ruas garis menjadi dua bagian sama besar. Ini CO disebut garis berat dari A, B. Oke, demikianlah pembahasan kita hari ini yang membahas dasar-dasar terkait garis dan hubungan antar garis. Semoga mudah dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, berikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.